Oke guys, welcome back to Gojian Mupi dalam pembahasan alur cerita Donghua Battle Truck The Heaven Season 5 episode ke-152. Oke, seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita di episode sebelumnya, di mana Shun yang merosting para tetua yang sok keras karena atas keserakahannya memanfaatkan spot klan Xiao untuk mengirimkan perwakilan muda klannya lebih banyak, dan tidak mau memberikan spot klan Xiao kepada Xiaoyan yang lebih berhak. Para tetua hanya bisa pasrah menahan amarahnya karena menyadari kedudukan Xuan yang lebih tinggi karena memiliki tato emas klan 7 warna. Sehingga Tong Xuan segera mengambil alih dan memberikan kesempatan kepada Xiaoyan sebagai perwakilan klan Xiao untuk memasuki makam kuno, dan itu disetujui oleh Gu Yuan. Oke guys, yang ditunggu-tunggu akhirnya ekspedisi memasuki makam kuno surgawi akan segera dimulai. Gimana keseruan selengkapnya, langsung aja atuh kita terobos. Setelah segel gerbang makam kuno surgawi dibuka, Xiaoyan dan Xun pun bergegas memasuki makam kuno surgawi. Xiaoyan yang baru beberapa saat berada di makam kuno langsung merasakan kekayaan surga bumi yang begitu luar biasa lebih kaya dibandingkan yang ia rasakan di klan Gu. Xun yang melihat keantusiasan Xiaoyan kemudian memberitahukan Xiaoyan ketika menjelaskan energi surga bumi yang ia rasakan saat ini belumlah apa-apa karena mereka masih berada di lantai pertama. Xun memberitahukan mereka akan mendapati surga bumi yang lebih kaya ketika berada di lantai 2 dan 3 makam kuno. Ketika mereka yang lagi asik membahas betapa kaya surga bumi yang ada di makam kuno, tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan sesosok makhluk yang tidak jelas menyerupai apa, namun memiliki tubuh yang transparan dengan menyerang ke arah mereka, sehingga Xun melakukan perlawanan dengan menembakkan sinar emas yang seketika mengubah boneka langit yang transparan menjadi serpihan kristal kecil yang bercahaya. Xun yang kemudian menjelaskan bahwa apa yang sebelumnya menyerang mereka adalah tubuh energi dari jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal dan dimakamkan di makam kuno. Keberadaan tubuh energi akan sulit dideteksi karena mereka berada tersembunyi di dalam kabut energi. Dan semua jiwa tubuh energi akan diam-diam mendekat dan menyerang semua orang yang memasuki makam kuno. Nah guys, Gojian Mupi jelasin terlebih dahulu buat viewer dan subscriber tercinta Gojian Mupi. Jadi tubuh energi itu terbagi menjadi 9 tingkatan ya guys. Dan yang baru saja Xun berikan kepada Xiaoyan hanyalah tubuh energi tingkat 2. Nah paham kan ya guys, jadi jangan lupa like dan subscribe. Oke lanjut. Setelah tubuh energi itu dikalahkan, sehingga akan menghasilkan sebuah inti energi yang dapat meningkatkan kekuatan yang luar biasa. Xun dengan segera meminta Xiaoyan menyerapnya, dan Xiaoyan tanpa ragu menuruti yang diminta oleh pujaan hatinya untuk segera memurnikan inti energi. Setelah selesai memurnikan inti energi, Xiaoyan yang dapat merasakan bahwa benda tersebut dapat dengan mudah diserap tubuh, dinilai lebih baik daripada pil obat. Sehingga Xiaoyan dengan tidak heran memahami kenapa klan kuno sangat menghargai makam surgawi. Xun yang telah memberitahukan tentang keberadaan tubuh energi yang lebih kuat sehingga membuat Xiaoyan semakin antusias menyelami makam surgawi sampai ke tingkat tertinggi untuk dapat meningkatkan potensinya untuk lebih luar biasa. Keantusiasan pasangan bucin ini sehingga membuat mereka tidak menyadari terdapat bahaya yang sedang mengincarnya. Sepanjang perjalanan, mereka terus memburu tubuh energi dengan begitu mudah karena memang di tingkat pertama, tubuh energi belum menimbulkan ancaman yang berarti sehingga dapat mengubahnya menjadi inti energi.
Xiaoyan yang begitu bersemangat berburu tubuh energi merasa sedikit kecewa karena di tingkat pertama peningkatan kekuatan tubuh energi yang semakin berkurang dan mengajak ayangnya itu untuk move on ke tingkat kedua yang seharusnya dihuni oleh tubuh energi yang lebih kuat. Xun sebelum mensetujui ajakan akangnya itu meminta terlebih dahulu untuk akang menyerap inti energi tingkat 6 yang ditemui untuk segera menerobos bintang 6 Dojun. Dan setelah itu mensetujui untuk masuk ke tingkat 2 yang lebih berbahaya. Xiaoyan tanpa pikir panjang menuruti apa yang diminta oleh kekasih kecilnya itu dan segera tenggelam dalam pelatihannya. Tapi tiba-tiba tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan kemunculan kabut gelap yang mendekat ke arah mereka sebelum menunjukkan sosok perwakilan dua generasi muda klan Hun dengan tanpa sepatah kata pun langsung menyerang Xiaoyan. Tapi untungnya Xun yang sedari tadi berada di sisi akang dapat memberikan perlindungan dengan menepis dua pemuda yang akan menyerang akang Xiaoyan sehingga membuat generasi muda klan Hun itu menunjukkan raut wajah kesal. Xun yang melihat akang Xiaoyan yang dengan lancar dalam melakukan retreatnya membuatnya sedikit lebih tenang walaupun harus baku hantam melawan dua antek klan Hun dengan seorang diri. Xun yang merasa walaupun musuhnya lebih lemah darinya, tapi akan cukup merepotkan bila harus menghadapi dua orang Dojun bintang 8 seorang diri. Tapi Xun yakin dirinya tidak perlu waktu lama untuk baku hantam karena akang Xiaoyan akan segera menyusul membantunya. Tidak bisa dihindari pertarungan pun pecah yang senyatanya generasi muda kebanggaan klan Gu yang memiliki keterampilan luar biasa bahkan dirinya yang menghadapi dua antek dajjal pun masih tidak menunjukkan tanda-tanda di pojokan. Meskipun harus menghadapi musuh yang menyerang dengan keroyokan, tapi nona muda klan Gu alias Daeshun hampir tidak bergerak satu langkah pun dari tempatnya dan dengan santai mengeluarkan sebilah tombak emas ketika mengatasi serangan beruntun dari Hunya dan Hunli. Berhubungan serangan demi serangan telah terkunci oleh persepsi spiritual yang tajam, sehingga dengan menggerakkan tangannya menarikkan tombak emas sehingga menciptakan sebuah perisai yang bahkan tidak dapat ditembus oleh dua antek-antek klan Hun. Sehingga Hunya dan Hunli mengubah strategi menyerang dengan berganti-gantian, tapi usaha penyerangan itu tidak menimbulkan kerugian bagi Xun malah mereka berdua mendapatkan ancaman balik dari Xun yang bertanya, apakah perwakilan klan Hun tidak mau keluar dari makam kuno hidup-hidup karena telah menyerangnya seperti ini. Seketika muncul sesuatu dari belakang punggung Xun yang menyerupai cincin doki emas dengan ukuran jauh lebih besar dan tidak lazim seperti ukuran doki pada umumnya. Sehingga Hunya dan Hunli seketika sadar diri bahwa seseorang yang sedang dirinya hadapi merupakan pemilik darah dewa yang tidak mungkin dapat dikalahkan dengan mudah. Sehingga antek-antek dajjal itu menyatukan kekuatannya seketika membentuk sosok iblis raksasa kegelapan yang dengan tangan raksasanya menubruk pusaran energi emas. Xun dengan sangat tenang ketika menghadapi bayangan iblis kegelapan dan kemudian meledakkan dokinya dalam tubuhnya dan langsung berubah menyerupai benang-benang keemasan yang seketika melilit tubuh iblis kegelapan yang telah terselimuti oleh warna emas yang menyilaukan. Dan tepat setelah Xun menghepalkan tangannya, seketika tubuh raksasa itu meledak menjadi ribuan kupu-kupu emas yang menyelimuti langit makam kuno. Iblis raksasa setelah dihancurkan kemudian meludahkan pemilik teknik yang ternyata Hunya. Hunya setelah dikalahkan telak malah memberikan kejanggalan seolah-olah kekalahannya adalah sebuah kemenangan yang ternyata sedari tadi dirinya hanya mengulur waktu Xun sehingga Hunli mendapat kesempatan melancarkan serangan kepada Xiaoyan. Tapi sayang seribu sayang, Hunya dan Hunli terlalu meremehkan Xiaoyan yang dianggapnya hanya pemuda Dojun bintang 5.
Sementara Shun-Er seolah telah mengetahui bahwa kekasihnya memiliki lebih dari cukup kekuatan untuk baku hantam dengan imbang melawan dua antek dajjal ini. Dan benar saja, Hunli yang sudah berada di hadapan Xiaoyan dengan raut wajah senang seolah berpikir dirinya akan berhasil menyingkirkan seseorang yang akan menjadi ancaman untuk klannya. Tapi tiba-tiba saja ekspresinya berubah kaget setelah melihat Xiaoyan yang telah bangun dari retreatnya dan langsung merapalkan teknik Du kelas D yang mengeluarkan lubang hitam raksasa. Kepanikan Hunli membuatnya tidak bisa berpikir dan langsung melakukan teknik ledakan, berpikir bisa mengurangi kekuatan hisap yang menyeramkan dari teknik penciptaan agung Xiaoyan. Namun sayang, teknik ledakan Hunli tidak dapat menyelamatkan dirinya dari kekuatan luar biasa Xiaoyan, sehingga dirinya dihempaskan dengan sangat kejam dari lubang hitam raksasa. Dan momen itu tidak disia-siakan Shun-Er untuk mengirim antek-antek dajjal itu pindah alam. Ketika Shun-Er berada di hadapannya, Hunli semakin ketar-ketir merasakan ajalnya telah datang. Tapi sayang, Hunya berhasil menyelamatkannya. Walau begitu, sinar doki Shun-Er masih mengenai tangan Hunli dengan sangat kejam. Hunya yang melihat kerusakan tangan kiri temannya yang disebabkan sinar doki Shun-Er menyarankan Hunli memotong saja tangan kirinya sebelum kerusakan semakin parah. Walaupun mereka tidak terima atas kekalahannya, tapi mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa sehingga memutuskan untuk pergi. Gimana guys episode kali ini? Seru kan? Oke guys, saksikan episode selanjutnya dan jangan lupa subscribe Gojian Movie. Oke guys, bye-bye.